Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan aku di channel Rivaldi Alfi. Di malam hari ini kita punya satu kasus. Kasus ini memang udah terpecahkan, tapi kasusnya secara keseluruhan ini adalah kasus yang sangat gila banget yang terjadi pada tahun 2015. Kasus ini disebut-sebut sebagai kasus kebohongan terbesar yang berujung pada sebuah tragedi yang sangat mengenaskan. Ini adalah pembunuhan seorang ibu yang direncanakan oleh anaknya sendiri yang dendam karena telah disiksa selama bertahun-tahun oleh ibunya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas kasus mengenaskan Gypsy dan Didi. Oke, langsung aja deh. DWI pengen kamu ceritain. The story is growing increasingly bizarre. She said, one day this will be real. And now it finally is. Things are not always as they appear. This is a tragic event surrounded by mystery and public deception. Gypsy Blanchard and her mother were in the news before. Didi ini adalah seorang perempuan asal Louisiana yang lahir pada tahun 1967. Dan pas umur 24 tahun ini, Didi hamil dan setelah itu menikah dengan seorang laki-laki bernama Rod Blanchard yang pada saat itu Rod ini masih berusia 17 tahun. Jadi seorang wanita muda yang berumur 24 tahun menikah dengan anak laki-laki yang berumur 17 tahun. Nah, tapi pas dia hamil besar dan gak lama sebelum melahirkan, dia ini bercerai dengan suaminya Rod. Didi bilang bahwa Rod ini adalah seorang laki-laki yang nggak bertanggung jawab, suka mabuk-mabukan, bahkan dia tuh mencela kekurangan anaknya sendiri. Nah, setelah bercerai, Didi pun melahirkan seorang putri cantik bernama Gypsy. Nah, sampai Gypsy ini akhirnya diasuh oleh ibunya Didi dan akhirnya mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tuanya Didi. Tapi Didi tuh cerita kalau keluarganya itu nggak suportif sama dia. Jadi orang tua dan kakak-kakaknya tuh nggak ada yang peduli. Nah, sang putri Gypsy ini tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang badannya mungil. Nah, Gypsy ini diketahui memiliki banyak sekali penyakit. Dan bukan penyakit-penyakit yang biasa. Penyakit-penyakit yang dibilang cukup akut. Leukemia, distrofi otot, asma, epilepsi, cacat kromosom, apnea tidur, gangguan pendengaran, dan penglihatan. Nah, itu sebabnya kalau kalian lihat foto-fotonya Gypsy, dia tuh selalu mengenakan kacamata yang gede, duduk di kursi roda, bahkan dia tuh kalau makan pakai selang yang langsung dimasukin ke perutnya gitu loh. Ditambah lagi ibunya ini juga bilang kalau Gypsy ini gak kayak orang-orang normal lainnya. Jadi Gypsy ini punya IQ layaknya anak usia 7 tahun. Walaupun pada saat itu dia mulai beranjak remaja. Gypsy tumbuh sebagai anak yang badannya mungil, tingginya 152 cm, wajahnya pucat, giginya ompong. Nah, kalau namanya visit ke rumah sakit tuh udah kayak reguler aja buat dia. Bahkan dari tahun 2005 sampai tahun 2014, Gypsy terhitung pergi ke dokter udah lebih dari 100 kali. Nah, karena kondisinya Gypsy yang serapuh dan sesakit itu, akhirnya Didi menjadi ibu yang benar-benar ngurusin anaknya yang sakit selama 24 jam. Semua orang bilang kayak, wah, Didi ini ibu yang kuat ya. Nah, di tahun 2005, badai Katrina yang sangat dahsyat terjadi di New Orleans. Didi mengaku bahwa selain dia kehilangan tempat tinggalnya, jadi dia tuh juga kehilangan dokumen-dokumen penting, kayak akte kelahiran dan medical records-nya Gypsy Rose. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, loh, kalau misalkan Didi ini emang nggak bisa kerja dan cuma ngurusin anaknya selama 24 jam, terus Didi ini punya uang untuk makan dari mana? Jadi selama ini sejak ceritanya si Gypsy ini adalah seorang anak kecil dengan segudang penyakit dan kekurangannya ini dipublikasikan oleh ibunya di media, akhirnya banyak banget organisasi dan orang-orang baik yang menyalurkan bantuan kepada mereka berdua. Jadi dia selama ini mendapatkan uang dari orang-orang yang iba dan prihatin setelah kehilangan tempat tinggal mereka karena badai Katrina. Dengan bantuan dari organisasi Habitat ini, akhirnya mereka dikasih rumah gratis yang bahkan di custom dan didesain khusus untuk Gypsy. Bahkan di rumah itu dibikinin kayak jalur kursi roda gitu khusus buat Gypsy. Nah, selain rumah, dia juga dikasih mobil gratis, biaya pengobatan gratis, dan mereka ini sering banget mendapatkan gratisan-gratisan yang lainnya. Bahkan berkali-kali mereka tuh diajak jalan-jalan ke Disney World secara gratis. Didi juga bikin sebuah website untuk mengumpulkan donasi-donasi untuk membayar pengobatannya si Gypsy.
Dan pada dasarnya hidup mereka ini ditanggung oleh orang-orang baik dan orang-orang yang mau membantu. Sampai suatu hari yang mengubah segalanya. Hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2015 tepat pada jam 14.40. Kim Blanchett, salah satu kerabatnya Didi, melihat suatu postingan yang aneh di Facebooknya Didi. Postingannya bertulisan wanita jalan itu sudah mati. Nah, pas Kim melihat itu, dia dan teman-temannya tuh mikir kalau kayaknya Facebooknya Didi ini dihack. Gak lama akun yang sama ngepost lagi. Tulisannya apa? Saya gorok babi gendut itu dan saya perkosa anak perempuannya yang baik dan lugu. Teriakannya sangat kencang, WKWK. Nah, akhirnya Kim langsung nelpon Didi, tapi sama sekali nggak ada jawaban dari Didi. Akhirnya Kim ini ninggalin pesan, Didi boleh nggak kamu telepon saya balik? Atau kamu angkat telepon ini dan beritahu saya bahwa semua baik-baik aja. Nah, karena nggak kunjung dapat jawaban, akhirnya Kim dan suaminya langsung berangkat ke rumah Didi. Pas sampai, mereka tuh ngeliat ada mobilnya Didi di luar. Nah, dari situ mereka tuh udah ngerasa kalau wah, ini ada yang nggak beres. Akhirnya Kim menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Nah, pas polisi sampai, mereka tuh sadar kalau jendela dapur tuh nggak dikunci dan nggak ada tanda-tanda pembobolan. Nah, jadi polisi itu nggak bisa ngecek ke dalam rumah karena mereka juga nggak punya izin untuk membobol rumahnya. Dan dari luar pun kelihatan nggak ada yang salah. Sekitar 2 jam kemudian, karena belum dapat kabar, akhirnya suaminya Kim, Dave ini memutuskan untuk masuk rumahnya Didi melewati jendela dapur. Nah, pas masuk, Dave ini bilang kayak AC mereka tuh dinyalain seharian. Pas dia telusurin, Dave ini bilang kalau gak ada hal-hal yang aneh. Barang-barangnya masih tertata rapi, kursi rodanya Gypsy juga masih ada, tapi di mana Gypsy dan Didi? Media-media dan TV Newsweek semua memberitakan tentang hilangnya Gypsy dan Didi. Mereka juga meminta warga yang mempunyai informasi apapun segera menghubungi polisi. Pukul 22.30, salah satu sahabat dan tetangganya Gypsy yang bernama Alea melihat para polisi dan tetangga-tetangganya itu semua berkumpul di sekitar rumahnya Gypsy. Nah, di situ tuh dia baru tahu kalau Gypsy dan ibunya ini menghilang, dan dia juga baru tahu tentang postingan yang ada di Facebook ini. 15 menit kemudian, pukul 22.45, polisi ini menemukan jasadnya Didi yang ternyata ada di dalam kamar. Badannya berlumuran darah dan penuh luka tusuk. Akan tetapi polisi tidak bisa menemukan Gypsy dan dilakukanlah investigasinya. Dari otopsinya, Didi ini diketahui mendapatkan banyak sekali tusukan di punggungnya dan beberapa sayatan di bagian leher bagian belakang, dan sudah meninggal sejak beberapa hari sebelum jasadnya ini ditemukan. Oh iya, jadi aku tahu kenapa dia nyalain AC sedingin-dinginnya, jadi biar jasadnya tuh nggak bau. Nice. Pada poin ini semua orang tuh kayak takut banget, dan banyak orang yang berpikiran, aduh, ini Gypsy juga pasti udah meninggal, hanya tinggal nunggu waktu aja sampai ditemukan jasadnya. Ibunya aja yang sehat dibunuh segitu parahnya, apalagi anak yang lemah dan gak bisa jalan dan gak bisa mikir kayak Gypsy. Detektif yang menangani kasus ini akhirnya melakukan wawancara bersama Alea, sahabatnya Gypsy yang juga tetangganya itu, untuk menemukan informasi-informasi yang mungkin bisa membantu polisi. Alea langsung menunjukkan percakapannya dengan Gypsy di Facebook Messenger. Ternyata Gypsy ini sempat nanya-nanya ke Alea tentang cowok dan minta saran-saran soal cinta-cintaan gitu. Nah, Alea ini sempat kaget. Nah, karena setahu dia si Gypsy ini kan katanya otak dia tuh kayak anak usia 7 tahun. Tapi dia mikir juga, oh mungkin dia mulai puber, normal aja. Nah, di percakapannya ini si Gypsy tuh bercerita tentang seorang laki-laki. Katanya dia bertemu dengan belahan jiwanya, dia romantis, dia suka nulis puisi. Tetapi mereka nih LDR.
Gak sampai situ, bahkan dia tuh udah ngomongin tentang kalau misalkan mereka nikah nanti pernikahannya kayak apa, kalau punya anak namanya siapa, merencanakan untuk ketemu pada bulan Maret, dan bakal nonton film Cinderella yang terbaru, dan aku akan mendapatkan ciuman pertamaku. Aku gak sabar banget, tulis Gypsy. Nah, karena akun yang dipakai sama Gypsy ini namanya beda, akhirnya dilacaklah oleh polisi IP address-nya, dan mereka menemukan bahwa pemilik akunnya ini lagi berada di sebuah pemukiman Big Land. Lokasinya tuh lumayan jauh, sekitar 8-9 jam perjalanan dari rumahnya Gypsy. Nah, polisi langsung mikir, oh ini kayaknya mereka ada di keluarga pacarnya Gypsy yang bernama Nicholas Garjon. Akhirnya polisi dan detektif yang menangani kasus ini minta tolong sama polisi location untuk mengecek rumahnya Nicholas, dan dikirimlah banyak sekali petugas dan anjing pelacak ke rumahnya Nicholas untuk menemukan Gypsy. Karena polisi dan orang-orang tuh beranggapan kalau pas ditemukan Gypsy ini kondisinya udah seperti Didi, udah nggak bernyawa, dan bener aja ketika rumah itu dikepung, polisi tuh menemukan ada Gypsy di dalamnya, tapi dalam kondisi yang sehat-sehat aja tanpa satu luka atau goresan sedikit pun. Diinterogasilah Gypsy, dan di awal dia bilang kayak, saya nggak tahu apa-apa tentang ibu saya, dan dia tuh juga kaget banget pas dikasih tahu kalau ibunya tuh udah meninggal. Tapi yang bikin polisi bingung, Gypsy bisa berjalan dengan normal tanpa bantuan apapun. Dia juga bisa bernapas tanpa tabung gas, dan pas di rumahnya Nicholas, polisi ini juga menemukan banyak sekali uang cash di kamarnya Nicholas yang diduga merupakan curian dari dompet Didi serta sebuah amplop kuningnya. Setelah dicek, ternyata di dalam amplop kuning itu ada sebuah pisau dan sebuah sarung tangan karet berwarna biru yang udah berlumuran darah. Diinterogasilah Nicholas dan Gypsy, dan gak lama Nicholas akhirnya mengaku bahwa dialah yang membunuh Didi, tapi atas permintaannya Gypsy. Dan setelah Nicholas membongkar bahwa dialah yang membunuh Didi, akhirnya Gypsy Rose pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Gypsy dan Nicholas ternyata udah pacaran selama 2 tahun. Bahkan kayak tadi kita baca, jadi mereka tuh udah merencanakan pernikahan. Karena Gypsy ini mulai fokus dan sibuk sama Nicholas, ibunya tuh jadi cemburu dan posesif. Dan di momen ini Gypsy tuh udah mulai nggak kuat, dan akhirnya dia dan pacarnya merencanakan untuk membunuh sang ibu. Akhirnya pada suatu malam di bulan Juni pada tahun 2015, Nicholas pun menjalankan aksinya. Dia pergi ke rumahnya Gypsy, dan dikasihlah sama Gypsy pisau, lakban, dan sarung tangan karet. Gypsy lalu bersembunyi di kamar mandi, sedangkan Nicholas masuk ke kamar tidurnya Didi dan mulai menusuknya berkali-kali. Pas diinterogasi, Gypsy bilang, aku menutupi kupingku agar aku nggak mendengar apa-apa. Tapi tetap aja aku bisa mendengar suara teriakan ibuku. Pada saat itu aku berpikiran, hey, aku nggak mau ini terjadi dan aku mau ini stop sekarang. Tapi pada saat itu juga aku terlalu takut untuk berdiri dan membantu. Setelah beberapa menit dia berhenti berteriak, lalu Nicholas masuk membawa pisau yang udah berlumuran darah. Gilanya setelah Didi dipastikan tewas, Gypsy sama Nick ini nggak langsung cabut. Mereka sempat berhubungan badan dulu di ranjangnya. Tapi banyak juga yang cerita bahwa Nicholas ini sempat ingin berhubungan dengan mayat sang ibu. Atau sebelum dibunuh gitu, pokoknya Nicholas ini mau melecehkan ibunya. Tapi Gypsy bilang, udah jangan, saya aja, kita cukup bunuh aja si ibu. Pokoknya habis itu mereka bersih-bersih darah-darah yang berjajaran, ambil uang cash dari tasnya Didi, kemudian mereka pesan taksi, dan mereka pergi ke hotel. Lalu kabur ke rumah orang tuanya Nicholas menggunakan bus. Nah, kalian kebayang nggak? Terus gimana ramenya kasus ini? Orang-orang kaget, marah, kesal, bingung. Bahkan dikatakan waktu pertama kali Gypsy ini muncul di TV pada saat pengadilan, orang-orang di Amerika tuh pada mantengin TV. Karena mereka ngerasa mereka ngeliat keajaiban anak yang sakit banget tiba-tiba bisa jalan, karena mereka belum tahu fakta-fakta mengerikan yang tersembunyi.
Oke, fakta yang pertama, sebenarnya Gypsy ini nggak menderita penyakit apapun. Jadi semua yang dibeberkan ke media ini hanya suatu kebohongan belaka sang ibu. Jadi sebenarnya Gypsy ini tidak pernah sakit. Dia tuh nggak mengidap leukemia, apnea tidur, distrofi otot, nggak lumpuh, nggak cacat mata, nggak punya keterbelakangan mental, dan bahkan dia tuh nggak lahir tahun 1996 seperti yang dikatakan oleh ibunya. Jadi berdasarkan akte kelahiran yang dipegang oleh ayahnya ini, Gypsy lahir pada tanggal 27 Juli 1991. Yang berarti tangkap polisi, si Gypsy ini bukan anak yang berumur 19 tahun, melainkan wanita muda yang sudah berumur 23 tahun. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa kalau memang Gypsy ini nggak sakit, tapi dia bisa keluar masuk rumah sakit sampai 100 kali. Bahkan dia tuh dapat bantuan dan dukungan dari orang-orang. Oke, jadi semua tuh udah diatur sama Didi, sama ibunya. Karena ibunya dulu tuh juga sempat jadi perawat, jadi dia tuh kayak paham istilah-istilah kedokteran. Selain itu, kalau udah ada dokternya Gypsy yang mulai curiga, nah si Didinya langsung memindahkan Gypsy untuk pergi ke dokter yang lain dengan alasan kalau dokumen-dokumen medisnya Gypsy ini udah hilang tersapu badai. Dan sebenarnya rambut Gypsy ini bukan botak karena leukemia, melainkan sengaja dicukur oleh ibunya dengan alasan nanti juga akan rontok, kenapa nggak dibotangin sekarang aja. Padahal itu cuma nakal-nakalannya Didi aja biar orang-orang tuh semakin yakin kalau Gypsy ini sakit. Ya ampun, kalau nggak sakit kenapa dia nggak mau ngomong aja sih ke orang-orang? Mungkin Gypsy ini emang nggak bisa ngelakuin apa-apa ya, karena Gypsy ini diancam sama ibunya. Jadi seumur hidup dia tuh dibilangin kalau dia tuh memang sakit. Dan benar, si Gypsy ini juga percaya kalau dia itu sakit. Tapi waktu mulai gede, begitu Gypsy ini mau mempertanyakan sesuatu, ibunya malah memukul dia pakai hanger baju. Jadi setiap ke dokter dia tuh dibilangin kalau dia nggak boleh ngomong apapun selain ibunya. Jadi selama bertahun-tahun dia tuh dipaksa untuk berakting di depan orang-orang untuk mengiyakan ibunya. Pernah sekali nih Gypsy udah bener-bener nggak tahan, dia tuh udah nggak kuat di rumah, akhirnya dia tuh lari. Tapi belum jauh dia lari, kemudian dia tuh tertangkap ibunya dan dibawa pulang. Kemudian dia tuh dipukul pakai hanger baju. Terus dia tuh diborgol di tempat tidurnya selama 2 minggu. Fakta selanjutnya yang bikin banyak banget orang iba itu karena giginya Gypsy yang rontok di umur yang sangat muda, yang ternyata bukan efek dari penyakit apapun. Ini benar-benar jahat banget sih. Jadi seumur hidup sebenarnya dia tuh nggak mengidap epilepsi, tapi dia suruh minum obat-obatan epilepsi. Nah, salah satu efek samping dari obat-obatan epilepsi itu adalah yang membuat giginya Gypsy ini membusuk, bahkan sampai rontok, harus diganti sama gigi palsu. Sebuah selang juga harus ditanamkan ke telinganya Gypsy untuk mengendalikan infeksi telinga yang udah cukup parah. Oke, masuk ke fakta yang selanjutnya. Kenapa Gypsy ini duduk di kursi roda? Jadi waktu Gypsy kecil ini, Gypsy pernah jatuh dari sepeda motor pas jalan-jalan sama kakeknya. Nah, kemudian dibawalah dia ke rumah sakit, kemudian dia diberikan kursi roda untuk membantu Gypsy untuk beberapa hari. Tapi Gypsy ini dibilangin kalau kerusakannya itu permanen dan selamanya Gypsy ini harus menggunakan kursi roda. Beberapa kali Gypsy itu mencoba berdiri dari kursi rodanya. Nah, tapi ibunya ini selalu ngamuk. Dia bilang bahwa apa yang dia lakukan itu akan memperparah kakinya, makanya dia harus tetap duduk di kursi roda. Fakta selanjutnya, Gypsy ini nggak butuh selang makanan yang ada di perutnya itu. Jadi dulunya Gypsy itu pernah dibawa ke rumah sakit sama Didi. Terus Didi bilang kalau Gypsy ini nggak mau makan. Jadi dia dibuatin selang makanan yang masuk ke perutnya langsung. Walaupun sebenarnya Gypsy ini nggak punya problem sama pencernaannya ataupun nafsu makannya sama sekali. Gila ya, jadi ibunya tuh sama sekali nggak peduli sama dia. Mau perutnya dirobek, giginya dirontokin, nggak peduli banget. Jadi pinternya ibunya ini adalah milih obat yang efeknya tuh jadi penyakit. Jadi penyakitnya itu dibuat sama dirinya sendiri ya. Gila banget. Fakta selanjutnya, nah sebenarnya ayahnya Gypsy ini bertanggung jawab dan nggak bersalah. Jadi sebenarnya walaupun udah cerai dan pisah rumah,
tapi Gypsy dan ayahnya ini masih berhubungan baik, dan ayahnya juga sering berkunjung ke rumahnya Gypsy. Tetapi pas Gypsy berulang tahun yang ke-18, nah Didi ini melarang Ruth untuk mengucapkan happy birthday kepada Gypsy, kemudian menyuruh Ruth untuk jauh-jauh dari Gypsy. Nah akhirnya sejak itu mereka udah nggak pernah ketemu, tapi dia tuh kayak kasih support gitu kan, dan dia tuh berusaha untuk menjadi ayah yang baik. Fakta selanjutnya, Gypsy ini nggak pernah pergi ke sekolah umum, dia selalu homeschooling dan cuman boleh nonton film-film Disney. Nah, salah satu film Disney favoritnya itu adalah Jungle, dan dia bilang bahwa film itu menginspirasi dia untuk membebaskan dirinya dari ibunya. Ngomong-ngomong, memang hidupnya ini kayak disetir nggak sih? Jadi ibunya tuh bilang kalau di luar itu jahat, di luar tuh banyak ini, banyak itu. Dan faktanya terakhir, ternyata bukan keluarga Didi yang bermasalah, tetapi dirinya sendiri. Tadi di awal aku juga sempat bilang kalau Didi ini bercerita bahwa keluarga itu nggak baik, nggak suportif, dan gak lain-lain sama dia. Tetapi nyatanya dari ayah sama ibunya tuh bilang kalau Didi tuh memang bermasalah dari kecil. Dia bahkan sengaja membuat ibunya tuh kelaparan, dan dia itu juga pernah mau meracuni ibunya sendiri. Pada tahun 2016 akhirnya Gypsy ini mengaku bersalah dan terkena pasal pembunuhan tingkat 2, dan dia harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Jadi si Gypsy ini mengaku bahwa dia tuh lebih bahagia di penjara daripada pada saat dia masih tinggal sama ibunya. Kemudian pada tahun 2018 Nicholas dikenakan pasal pembunuhan tingkat 1 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sampai hari ini kebanyakan orang tuh masih berpendapat bahwa apa yang dilakukan Gypsy ini adalah pembelaan diri, dan mestinya dia tuh tidak dihukum atas apa yang udah dilakukan, karena seumur hidupnya dia tuh udah kayak di penjara sebenarnya. Orang dia sampai bilang di penjara dia tuh merasa lebih bebas daripada pada saat dia masih sama ibunya. Aku mau dengar menurut kalian, coba komen di bawah. Menurut kalian apakah adil cara dia mengakhiri hidup ibunya? Coba kalian komen di bawah. Dan bagaimana menurut kalian pacarnya si Gypsy? Mereka kan ketemunya di online, dan ternyata dia tuh aneh juga. Jadi mantan pacarnya Nicholas tuh sempet sampai ngecat Gypsy, dan dia tuh bilang, kamu jangan sama Nicholas tuh aneh banget. Tapi Gypsy merasa kalau itu mantan pacarnya cuman jealous aja. Padahal dia tuh udah dibilangin kalau jangan deket-deket sama Nicholas. Tambahan ya, jadi Nicholas nih percaya bahwa dirinya itu adalah vampir yang berusia 500 tahun. Oke Rak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like-nya, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Alfi, bye.